Universitas Kota Batu. Pagi itu, sebelum memulai kelas, Joe terlihat berjalan dari area parkir menuju ke kantin kampus. Lagaknya yang lesu sangat terlihat dari gayanya berjalan. Dengan menyantolkan tangannya pada tali tas sandang samping miliknya, dia berjalan tanpa memperdulikan orang-orang yang melirik ke arahnya. Entah dari mana asalnya botol kaleng bekas minuman itu, tapi yang pasti, itulah yang dia tendang dari area parkir sampai ke kantin, sehingga suara berkerontangan pun terdengar di sepanjang jalan yang dia lalui. Mungkin itulah sebabnya dia menjadi perhatian orang-orang. Ketika tiba di bawah pohon rindang yang di bawah pohon tersebut terdapat tempat duduk, Joe segera membungkuk mengambil kaleng kosong tadi. Dia segera melambungkan kaleng itu ke atas. Lalu, layaknya bak seorang kiper terbaik dalam kesebelasan sepak bola, dia menendang kaleng itu hingga mencelat. Tapi malangnya, begitu kaleng itu melayang, maka dengan mulus kaleng tersebut mendarat di kaca mobil milik Pak Rektor Universitas yang ketika itu baru saja memasuki area kampus. "Mati aku, Mak," kata Joe, lalu segera bersembunyi di balik batang pohon tadi. Mendadak mobil milik Pak Rektor yang hendak menuju parkiran khusus itu berhenti. Dan kini, dari dalam tampak laki tua berkepala pelentos keluar dari dalam mobil sambil mencak-mencak. "Siapa yang melakukan ini, hah?" tanya Pak Rektor sambil berkaca pinggang. Semua mahasiswa dan mahasiswi yang melihat kejadian itu tidak berani menjawab. Mereka hanya serentak memandang ke arah pohon rindang itu. Lalu, mereka serentak pula menunjuk ke satu titik, yaitu pohon rindang tersebut. "Celaka sekali, dengan Tiara masih belum berdamai. Tugas yang aku berikan entah berhasil entah tidak. Kini masalah baru sudah datang menerpa," rungut Joe dalam hati. "Siapa yang melakukan ini, hah? Segera keluar dan temui aku di kantor, atau aku akan mengeluarkanmu dari universitas ini," bentak bapak berkepala pelontos itu. Sejenak mulutnya berkomat kamit, lalu kembali masuk ke dalam mobilnya dan bergerak menuju area parkir khusus. Joe mencakar-cakar kepalanya hingga acak-acakan. Puas dengan ulahnya barusan, dia pun segera keluar dari balik pohon tersebut, sambil diikuti tatapan lucu dari semua mahasiswa yang ada di situ. "Apa senyum-senyum? Tonjok baru tahu," maki Joe kesal, tapi tidak ada yang peduli dengan makiannya. Yang ada malah dia kembali ditertawakan. Hal ini membuat Joe juga ikut tertawa. Sementara itu, Namora hanya memperhatikan saja ketika Joe mendapatkan musibah yang sengaja dia cari. Sedikit pun Namora tidak bergeming. Sambil geleng-geleng kepala, Namora pun membelakangi Joe, lalu bergegas menuju ke kelasnya. Saat ini, Joe sudah tiba di depan pintu ruang kerja Pak Rektor. Sumpah demi apa saja, bahwa saat ini dia benar-benar ragu, apakah kabur saja atau mengetuk pintu. Dalam keraguan-raguan tersebut, Joe pun terpaksa juga mengetuk pintu ruang kerja Pak Rektor itu. "Masuk," terdengar suara perintah. Maaf Pak, ini saya datang." "Oh, apakah kau memiliki masalah? Kalau saya boleh tahu, anak ini mahasiswa dari jurusan mana?" tanya Pak Rektor yang tidak tahu bahwa sebenarnya pemuda yang datang itu adalah orang yang membuat kaca mobil miliknya nyaris pecah. "Saya dari mahasiswa jurusan manajemen bisnis, Pak," jawab Joe. "Oh, apakah anak ini memiliki keluhan atau ada yang ingin disampaikan?" "Tidak, Pak. Tidak ada keluhan. Justru Bapaklah yang mengeluh karena saya." Pak Rektor tadi mengernyitkan dahinya mendengar jawaban dari Joe barusan. "Maksudmu?" "Tadi saya tidak sengaja menendang kaleng kosong bekas minuman. Lalu, kaleng itu mendarat di mobil Bapak," jawab Joe. Dia hampir tertawa juga karena kegoblokannya barusan. "Jadi, kau orang yang iseng itu ya? Kau ini..." Pak Rektor tadi langsung berdiri kemudian menjewer telinga Joe. Ampun Pak, saya insyaf." Insyaf. Lain kali, kalau iseng jangan di tempat umum. Mengerti?" "Saya mengerti Pak. Saya tidak akan melakukannya lagi dalam waktu dekat." "Apa maksudmu dengan perkataan dalam waktu dekat?" Joe gelagapan ketika menyadari bahwa dia sudah salah dalam menjawab. Sudah terlanjur, maka dia segera meralat kata-katanya. Maksud saya tidak akan melakukannya lagi.
Saya berjanji, Pak. Ya sudah, sekarang, sebagai hukuman dari perbuatanmu tadi, kau pergi cuci mobilku sampai bersih. Tidak ada kelas bagimu sebelum kau membersihkan mobilku. Ingat, jika lecet lagi, awas kau. Ancam sang rektor. Saya menerima hukuman, jawab Joe pasrah. Sekarang, kerjakan. Baik, Pak. Joe segera memberi hormat, lalu dia segera meninggalkan ruangan kerja milik Pak Rektor tadi. Joe kini benar-benar merasakan olahraga bebas yang sesungguhnya. Bayangkan saja bahwa dia mengangkat air 2 ember sekaligus dari toilet umum, membawanya ke depan untuk mencuci mobil milik Pak Rektor tadi. Itu baru lelahnya saja, belum malunya. Karena terkadang rasa sakit itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan rasa malu yang dia dapat. Inilah, gara-gara ketololanku, cari kerjaan saja. Maki Joe dalam hatinya. Dia terus saja mengerjakan tugas hukuman itu. Keringat sudah membasahi kemeja yang dia kenakan. Bau parfum pun sudah bercampur dengan bau keringat. Belum lagi matahari sudah mulai meninggi dan membakar kulitnya. Setelah semuanya selesai dia kerjakan, Joe pun mulai melambungkan ember yang dia pakai mengangkut air tadi. Dia berniat ingin menendang ember tersebut. Tapi ketika ingat entah apa lagi masalah yang akan timbul, dia segera membatalkan niatnya. Tapi ember yang melambung tadi malah jatuh dan tepat menyungkup kepalanya. Joe gelagapan mengangkat ember yang menyungsup ke kepalanya itu. Sejenak dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Untung tidak ada yang melihat, katanya sambil bersyukur. Joe berjalan dengan lesu menuju ke toilet umum di kampus tersebut. Dengan kesal, dia membanting ember itu, lalu berniat hendak menuju ke area parkir. Mood belajarnya sejak tadi sudah hilang, maka dia memutuskan untuk berulang saja ke Bukit Batu. Joe, tunggu. Belum lagi Joe jauh melangkah, tiba-tiba satu suara menahan gerak langkahnya. Joe segera menoleh ke arah datangnya suara tadi. Kini, dia melihat Jericho setengah berlari menuju ke arahnya. Joe, apa kau mendengar tentang rencana Tiara yang akan melakukan penyelidikan bersama beberapa mahasiswa di kampus kita ini? Tanya Jericho begitu tiba di dekat Joe. Joe mengangkat sebelah alisnya, lalu menggeleng sebagai jawaban sekaligus pertanyaan. Mari, kita bicara di sana saja, Joe. Ajak Jericho yang langsung mendahului Joe menuju ke taman. Katakan, ada apa? Tanya Joe yang mulai penasaran. Begini Joe, akhir-akhir ini nelayan di Kuala Nipah semuanya menjerit. Mereka tidak lagi bisa mendapatkan hasil tangkapan di laut tersebut. Jika mereka ingin menangkap ikan, maka mereka harus jauh ke tengah. Jadi, tanya Joe kemudian. Nah, atas permintaan dari orang-orang di sana, Tiara dan beberapa mahasiswa pecinta alam dan yang terkait dengannya berinisiatif untuk melakukan penyelidikan. Apa penyebab dari menjauhnya ikan-ikan tersebut? Mereka akan mempelajari segala sesuatunya. Jika terbukti ada pencemaran, maka mereka ingin mengetahui apa yang mencemari laut Kuala Nipah dan di mana pusatnya. Setelah mengetahui semuanya dan mendapatkan bukti, maka mereka akan mengadukan hal ini kepada pemerintah daerah. Oh, begitu. Jawab Joe yang sama sekali tidak terkejut. Kau tidak ingin membantu mereka, Joe? Aku dan anak-anak G7 akan ikut turun membantu mereka. Untuk apa aku membantu pekerjaan yang aku sudah tahu sumber masalahnya? Hanya akan buang-buang waktuku saja. Biarkan mereka melakukannya. Setelah gejolak timbul, baru aku bergerak. Dengan begitu, sekali mendayung, 2, 3, 4 pulau terlampaui. Kata Joe dalam hati. Kau belum menjawab, Joe. Aku tidak. Aku tidak akan membantu Tiara dan G7. Tapi kalian jangan risau. Aku akan mendanai penyelidikan kalian. Bagaimana? Tanya Joe sambil menunggu respon dari Jericho. Ada riak kekecewaan di wajah Jericho mendengar jawaban dari Joe ini. Tapi dia memaksakan untuk tersenyum. Baiklah jika begitu, aku pergi dulu, kata Jericho yang langsung meninggalkan Joe begitu saja. Waktunya sudah dekat. Tapi Tiara dan kawan-kawannya pasti dalam bahaya. Aku harus melindungi Tiara. Harus, kata Joe berdekat dalam hatinya.